Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengertian pengembangan sumber daya manusia diartikan baik secara makro maupun secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Pengembangan SDM memiliki tujuan yang penting dan strategis dalam rangka mendukung efektivitas dan kinerja organisasi. Ronald Sim pada tahun 2006 menyatakan bahwa tujuan pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan kinerja sehingga aktivitas pengembangan SDM seharusnya dirancang dengan menggunakan informasi analisis jabatan yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Apabila tujuannya mengembangkan karyawan untuk promosi dan kemajuan yang akan datang, maka aktivitas pengembangan SDM harus diselaraskan dengan kriteria seleksi dalam penerimaan karyawan baru. Secara lebih khusus, tujuan pengembangan SDM adalah 1. Mengembangkan sumber daya modal baru yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, termasuk sumber daya keunggulan kompetitif modal manusia, modal organisasi, dan modal pasar yang potensial. Kedua, membantu individual, kelompok, dan organisasi untuk mengantisipasi, mengadaptasi, dan menciptakan perubahan. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup individual karyawan. Pada tanggal 9 November 2012, Edi Sutrisno mendefinisikan fungsi-fungsi pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan merupakan kegiatan yang memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan. Yang kedua, pengorganisasian merupakan kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Yang ketiga, pengarahan dan pengadaan. Pengarahan merupakan kegiatan memberikan petunjuk kepada pegawai agar mau kerjasama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Fungsi yang kelima yaitu pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai. Yang keenam, kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa secara langsung, baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai tanda terima kasih atas apa yang telah dikerjakan. Yang ketujuh yaitu pengintegrasian. Untuk kegiatan ini bertujuan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kepentingan pegawai agar menjadi satu, selaras, dan seimbang. 8. Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. 9. Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi, karena tanpa adanya kedisiplinan maka sulit mewujudkan tujuan maksimal. 10. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang pegawai dari suatu organisasi. Apa
manfaat pengembangan sumber daya manusia. Manfaat pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan produktivitas kerja organisasi, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipasif, kemudian penyelesaian konflik secara profesional, dan yang terakhir, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. 1. Metode pelatihan. Pengertian latihan atau training adalah dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik penguasaan keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk member memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Dalam latihan diciptakan suatu lingkungan di mana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari keahlian, perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam meningkatkan tenaga kerja, kinerja karyawan pada jabatan yang didudukinya. Paradigma pelatihan harusnya diletakkan pada posisi yang benar sehingga akan memberikan manfaat yang optimal. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadikan penyebab dari krisisnya SDM. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi, sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan SDM yang benar-benar kompeten untuk bersaing bersama. Pendidikan adalah latihan untuk memperbaiki seorang karyawan tentang pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk peningkatan penguasaan teori dan keterampilan mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan-persoalan organisasi di perusahaan. Pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas SDM. Melalui metode pendidikan, perusahaan memberikan pendidikan formal atau kesempatan pada karyawan untuk melanjutkan pendidikan agar karyawan tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya SDM yang kompeten dan sesuai dengan tujuan pembangunan, di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan. 3. Rotasi jabatan atau job rotation. Job rotation adalah program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan karyawan pada beberapa pekerjaan yang berbeda dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan dalam organisasi. Metode rotasi memberikan kesempatan pada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan sekaligus untuk mengetahui di divisi mana karyawan tersebut cocok untuk ditempatkan. Rotasi juga berfungsi untuk mengisi kekosongan di divisi karyawan. 4. Pembinaan. Pembinaan merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang berkesinambungan atau pengembangan semua pegawai dalam suatu organisasi. Kegiatan pembinaan ditujukan membantu pegawai untuk dapat menangani tanggung jawabnya di masa datang dengan memperhatikan tugas dan kewajiban yang dihadapinya sekarang. Bila pegawai lebih terlatih, terdidik, dan lebih baik, mereka mempunyai perasaan berguna dan percaya diri lebih baik beserta lebih bernilai di hadapan rekannya dan dalam masyarakat. Dan akhirnya akan terlibat sebuah budaya kinerja organisasi yang kondisi dinamis mengarah kepada kelancaran pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.